Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Bersama saya Kang Aslan di Jejak Para Psikolog. Malam ini saya jalan-jalan di sekitar Sunan Kudus. Ya, sekali lagi alhamdulillah saya menjalankan sholat tarawih di Masjid Kanjeng Sunan Kudus. Ini adalah sekitar wilayah Kanjeng Sunan Kudus, tetapi bukan di depannya masjid. Saya berada di taman sekitar makam Kanjeng Sunan Kudus. Ini adalah tamannya, dan di belakang taman itu adalah arah sekitar 150 meter arah makam dan Masjid Sunan Kudus. Nah, yang jadi unik adalah ini di samping saya atau belakang saya ini adalah kelenteng. Kelenteng di dekat lingkungan masjid atau makam Sunan Kudus. Nah, kelenteng ini berdekatan dengan masjid dan makam Kanjeng Sunan Kudus. Terus apa Kang? Kenapa di kelenteng gitu? Artinya begini, bahwa wali-wali dulu, orang-orang terdahulu itu sangat rukun. Ada yang namanya toleransi, saling menghargai tentang perbedaan keyakinan dan agama. Buktinya adalah di berbagai kota-kota besar, di tempat-tempat para wali, di tempat-tempat para orang alim, itu berdekatan tempat ibadah walaupun beda agama, baik-baik saja. Tidak ada persoalan apapun. Nah, hari ini Jejak Para Psikolog bersama saya Kang Masruhan memberikan bukti, salah satunya adalah di wilayah Kudus, yaitu di sekitar makam Kanjeng Sunan Kudus, yaitu berdekatan sekitar 100 sampai 150 meter, dan masih di lingkungan kawasan Kanjeng Sunan Kudus dan Masjid Sunan Kudus itu ada kelenteng atau tempat ibadah orang Cina atau Tionghoa. Itu membuktikan bahwa kita diajarkan untuk saling rukun, diajarkan untuk saling menghormati antar agama ataupun beda keyakinan. Nah, sekitar kelenteng ini pas berdekatan dengan jalan raya, makanya suaranya agak bising. Nah, tadinya di sini adalah tempat untuk parkir mobil dan beberapa motor, sekarang dialihkan di wilayah utara, dan sekarang ini sebagai taman. Nah, di belakang taman adalah tempat belanja atau warung-warung untuk jual makanan dan jajan. Oke, saya sambil berjalan ke sekitar menara supaya menaranya kelihatan. Ini kan sudah kelihatan ya kelentengnya. Kalau kita bicara tentang kerukunan beragama, orang-orang yang dulu sangat rukun justru memiliki wawasan yang sangat luas, punya ilmu yang sangat luas. Semakin ilmunya tinggi, justru semakin tinggi juga menghormati orang lain. Nah, saya ulangi lagi, orang-orang terdahulu itu santai sekali dalam mensikapi kegiatan atau mungkin strata sosial. Nah, ini salah satu jalan masuk ke tempat warung-warung di sekitar makam Kanjeng Sunan Kudus. Nah, saya sambil berjalan karena memang ini kebanyakan jalan kaki dan sepeda motor berdekatan dengan makam dan masjid. Nah, semakin tinggi ilmunya seseorang, justru semakin bijak sana dalam menanggapi persoalan hidup, tidak mudah berselisih gitu. Contohnya yaitu para wali, para orang alim terdahulu, ada perbedaan pendapat malah baik-baik saja, itu sangat rukun gitu. Saling menghormati, saling menyayangi gitu. Ini jualan ya, masih banyak orang yang, beberapa masih buka untuk yang berjualan. Nah, itu sudah kelihatan. Oke, saya putar ya. Nah, itu di belakang saya adalah menara Masjid Sunan Kudus. Oke ya. Nah, dan beberapa masih buka, untuk toko-tokonya masih buka.
Oke, saya sambil berjalan. Oke, kelihatan ya. Nah, itu adalah menara Kanjeng Sunan Kudus. Nah, orang-orang dulu itu karena semakin tinggi ilmunya, justru semakin bijaksana, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah bermusuhan. Justru kasih sayangnya terhadap orang lain itu sangat tinggi. Makanya toleransinya pun sangat tinggi, lebih bijaksana dalam bersikap. Kalau ada perbedaan, ya rileks aja, yaitu memang rahmatnya Allah gitu. Ada perbedaan itu adalah rahmatnya Allah, bukan justru malah menjadikan perpecahan, tidak. Faktanya ya itu tadi, orang-orang hebat terdahulu antara masjid dengan gereja berdekatan. Contohnya di Jakarta, Istiqlal dengan gereja yang ada di depan. Terus gereja dengan kelenteng masjid dengan kelenteng berdekatan, yaitu Masjid Kanjeng Sunan Kudus berdekatan dengan kelenteng yang ada di depan tadi. Sehingga kita bisa ambil pelajaran. Kita harus bijaksana dalam menghadapi perbedaan keyakinan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus tingkatkan kasih sayang, penuh cinta, penuh kasih kepada semua orang. Tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli apapun keyakinannya, golongannya, kita harus menyayangi, kita harus menghormati hak orang lain. Ya, salah satunya adalah soal tempat ibadah dan juga mungkin bertetangga, dan juga mungkin cara berdagang. Ya, kalau di sini banyak orang-orang muslim berdagang karena memang di lingkungan Kanjeng Sunan Kudus penganut agama Islam. Tapi ramai juga untuk tarawehnya dan pakai masker, dan ada jam malam juga. Ini sekitar jam 9 sudah pada bersih, tinggal hanya 1-2 orang yang untuk menghafal Al-Quran. Jadi itu, kalau kita pengen punya ilmu tinggi, ya latihannya ya kita latihan untuk menghormati orang lain. Kalau memang kita ingin dikatakan orang yang bijaksana, orang yang punya akal sehat, ya kita harus menghormati hak orang lain. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Bahkan ada cerita dulu Kanjeng Sunan Kudus itu di saat berdakwah menghormati sapi. Sapi itu tidak boleh disembelih. Kenapa? Karena dulu penganut agama di sini paling banyak adalah Hindu, dan sapi sangat dihormati oleh orang Hindu, bahkan sebagai persembahan. Sehingga Kanjeng Sunan Kudus memberikan informasi kepada umat Islam di sekitar menara untuk tidak menyembelih sapi. Untuk apa? Untuk menghormati atau toleransi keyakinan agama Hindu. Maka dari itu, contoh-contoh oleh Kanjeng Sunan Kudus ini perlu kita contoh, ya. Termasuk ini banyak pedagang. Ini adalah ajaran Gus Jigam. Bagus alaknya, pintar ngajinya, dan pandai berdagang. Nah, selain Gus Jigam adalah toleransi yang sangat tinggi, berdekatan dengan orang Hindu dan berdekatan dengan orang Tionghoa, dan itu baik-baik saja, damai-damai saja sampai sekarang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat jalan-jalan malam di bulan suci Ramadan tahun ini. Dari saya, Kang Masran, di jejak para psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.